usah nangis. Ini kita perjalanan menuju Gunung Kulantung, guys. Bisa kalian lihat. Ini tuh kita ngelewatin sawah dulu ya. Sawah, ini sawah. Setelahnya harus hati-hati. Takutnya kan jatuh. Oke. Kita harus hati-hati, guys. Oke guys, ini kita udah sampai. Ini terang juga lagi. Langsung ke sana ya. Sobat Santuy, berjumpa lagi dengan kita tim Hunter Santuy. Nah, saat ini aku dan tim sudah berada di kawasan Gunung Kulantung yang katanya di sini tuh memang ada pemakaman seperti itu ya. Kira-kira pemakamannya seperti apa ya? Langsung aja kalian simak, tonton videonya sampai habis. Saya kira dari kami mohon petunjuknya, mohon arahan. Begitu aja Pak, karena Bapak kan lebih di dinas sana lebih paham gitu kan, harus bagaimana mengkondisikan ya. Istilahnya di sini kami siap. Ini adalah orang-orang yang apa ya, yang nggak mau cari kerjaan, dalam artian bukan gitu ya, mau merelakan sebagian waktu untuk hal-hal sosial seperti ini karena ada peduli. Alhamdulillah sekarang ini jemaahnya tambah banyak Pak, tambah banyak. Ini mau bikin musola, kepengen jikiran segala macam, alhamdulillah kata saya. Raden Jaya Manggala, Asep, anu keduja Singama. Siapa? Raden Jaya Manggala. Nah itu kata Abah Qadir ya. Ya. Nah, kata saya, mungkin itu nama yang berbeda, tapi nanti kalau saya sebutkan namanya, mungkin orang yang sama. Saya juga akan nanya nih, kuburannya di mana. Itu ada satu, tapi saya belum sebutin dulu Pak ya. Karena mungkin kawan-kawan juga belum ada yang paham di mana gitu. Jadi yang bagus kata Bapak Najib, mungkin kan Punten itu kan seorang indigo untuk membuat kami yang di sini ya. Siapa sosok Raden Purbaya itu ya? Apakah si Haji Muhyiddin, apakah tadi itu yang saya suka ataupun tadi itu ya ambil Pak penghulu cina kita menyarios cina gitu. Yang ditahu nggak Pak? Mungkin orang Jasingaken menyariosnya etar ya penghulu cina. Karena memang balik lagi ya, pada saat mereka menduduki suatu wilayah, dia punya nama berbeda. Baik lagi ke sini namanya beda, baik lagi ke sini namanya beda. Jadi, nah itu disebutnya kan patilasan kan. Nah, makanya kita cari di sini, emang benar patilasan, apa emang benar makam. Betul. Karena nanti kan bisa terlihat nih, wah ya ada jasadnya di dalamnya. Tadi juga saya kaget juga ada 3.000 makam kan. Ada 3.000 makam yang luasannya ada yang 14 hektar tadi.
bisa jadi yang dimakamkan hanya kerisnya. Pada saat mereka dimakamkan ini memang sosoknya beliau yang dimakamkan tadi, tapi yang ada cuma hanya keris atau hanya kuburannya atau hanya sajadahnya, hanya sorbannya. Kan bisa saja orang memakamkan jasadnya, tapi yang ada di makam tersebut ternyata pusakanya. Bisa aja silen atau mencari mana moksa. Itu teh lambang apa? Bintang memang kerajaan. Lambang kerajaan. Kalau ini Motif. Ini bintang lambang kerajaan. Ini motifnya. Nggak usah nangis, nangis aja kok. Jadi garis keturunan dari Kesultanan Cirebon. Beliau. Iya. Kakeknya siapa? Diwangi ya, tahu ya itu anak tas itu. Mungkin suruh kesini dulu. Namanya Raden Purwura. Raden Purwura. Beliau kan raja iya, ulama juga iya. Jadi kalau komplek pemakaman ini usianya lebih dari 1800-an kan? Lebih tua. Jadi dulunya Gunung Kulantung ini kalau dibilang komplek pemakaman para tokoh-tokoh penting. Jadi dulunya ini nggak kayak gini, Bapak. Jadi dulunya ini kayak model tingkatan, ada tingkatan. Jadi misalnya yang di bawah sini nanti ada lagi gitu. Itu tingkatannya tuh beda-beda. Misalnya yang tokoh apa, nanti tokoh apa, nanti ada yang bagian prajurit, terus ada yang bagian ulama-ulama. Sesuai dengan kenyataan di bawah itu kan, Iya, ya, datar ini tinggi, ada lagi di atas gitu ya, sesuai tanah ini gitu. Tiga genggaman. Dia teman. Mungkin di bawah prajurit, di sini tokoh ulama, di atasnya lagi lebih tinggi lagi, mungkin itu. Namun di Garut mah sancang hiji sancang luar. Tapi pengen penjelasan dari Teteh itu ya, sebutin aja namanya biar kami kan lebih enak gitu ya. Bintang. Biar Iya. Bintang. Kalau ini dikasih ini aja tulisan mungkin. Misalnya ada ini makamnya beliau. Gitu. Jadi orang tahu. Gitu. Itu namanya siapa biar dengar gitu maksudnya. Jadi makamnya Biar gak apa-apa. ini yang tadi aja bilang yang Syekh Syarif itu. Beliau. Jadi makam Syekh Syarif Hidayatullah. Makomnya, bukan makam. Makamnya Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi kalau lihat aja dulunya ini sempat ada, karena beliau kan tokoh penting ya, jadi sempat ada bahkan waktu meninggalnya beliau ini sempat kayak ini mau dimakamkan di mana nih, karena kan beliau kan memimpin di Cirebon gitu kan, merupakan tokoh penting di Kesultanan Cirebon. Ini makam di mana, sempat ada perdebatan gitu kan. Di sini makamnya kan beliau pernah ada di sini. Terus maaf, selama ini yang menyebut Syekh Muhammad Majidin itu gimana ya? Syekh Muhammad Majidin Syekh mana? Iya, ini kan sebagian kan yang saya sebutin tadi. Yang di sini Syekh Ini, Muhammad Majidin. iya. Kiai Haji Abdul Qadir itu sama Haji Sulaimi, itu tokoh sepuh kita yang dulu ziarah, itu ke sini ke Syekh Muhammad Majidin ini, atau Buyut Surabaya ini. Di Surabaya atau Syekh Muhammad Majidin kuburannya ini. Maka tadi ada versi dari Kang ini. Nah, saya itu juga saya baru gitu. Makanya
gimana sebenarnya gitu. Penjelasannya intinya apakah benar itu Syekh Haji Majidin atau nama lain apakah Syekh Amir Hamzah Zakaria Syekh Muhammad Majidin. apakah benar itu Majidin, itu Majidin Kak, Majidin. Majidin. Itu nama lainnya, kalau dulu namanya kadang saya disebut sama orang namanya ini, namanya Banyak. namanya ini gitu. Kalau Raden Purabaya ini kan cuma nama samaran, itu ya nama aslinya itu. Iya, Sarif Hidayatullah. iya. Tapi ini makomnya. Mungkin yang tempat-tempat lain mungkin ya makom lain kan mungkin kan orang kan nggak semuanya tahu gitu kan. Jadi kayak ini makomnya ini tahunnya segini, tapi ternyata waktu lihat oh ini bukan segini, jadi ini siapa nih gitu. Jadi sejarahnya tiba-tiba melenceng gitu kan. Gitu nanti diterusin ke anaknya Iya. beda lagi. Iya terus. Turun-temurun. Iya jadi sekarang Itu benar. kacau tepus itu. Kang kalau bisa jismin jantung antara kang ini sejarahnya luar biasa. Di gunung satu gunung ini mau bukit ya, bukitnya alamnya luar biasa. Aja lihat bukit bahkan ini satu bukit ini udah banyak banget nih, lebih banyak yang bedanya tadi sama permadaannya di Bakang Garisul. Kalau Garisul kan lebih ke pokoknya para wali. Jadi waktu Ajeng Santun nuansanya udah kayak ke kota Demak gitu, kayak kota para wali gitu kan. Tapi kalau di sini nuansanya tidak campur. Jadi ada kayak Cirebon, ada yang dari Banten, macam-macam campur. Mataram ya. Iya, ada Mataram juga ada. Tapi di sini kebanyakan tokoh-tokoh penting gitu. Cuma masalahnya kan karena makanya yang Ajeng sayang banyaknya tokoh-tokoh penting, tapi kenapa nggak ini bahkan orang nggak tahu gitu loh. Ini masalah pejabat-pejabat. Iya, tokoh penting. Kalau di sana mah hanya tokoh pejabat. Mbak, kan di sini kalau cerita rakyatnya Iya. banyak tokoh jawaranya. Iya. Saya kecil itu ada Nyeribu, Gardu Sempet, ada Kiruntah, itu jawara-jawara tuh. Jadi dengan khas ilmunya kita denger dongengnya aja. Gitu. Sempet di sebelah sana kuburannya. Iya. Nyeribu tahu namanya siapa gitu, tapi dikenal Nyeribu gitu. Jadi dulu ingin dapat suami katanya harus tarung dulu sama dia. Itu kan saya dengar di dongeng mana. Iya. Tapi ternyata di sini ada gitu loh. Kayak gitu. Semua minta duitnya ribut, minta banyak nyari Ini Rangganis ya. Rangganis. Tapi ini siklus ininya kan tahun 1800-an nih. Sedangkan beliau kan 1450-an. Raden Sarif Hidayatullah itu. Bukan 1800, bukan. Tahun berapa ini? Sebelum 18, 2018. sebelumnya. Tahun berapa ya kira-kira? Tapi emang Pak ada beberapa Hmm. yang tahun 1300 Pak. 1300. Ada. Di situ kan ada. 1200 ada. Itu kan Masehi apa Hijriah kan itu masalahnya. Wallahu alam. Kalau Masehi tahun 1200 tua. Hmm. Tapi kalau 1200 yang bertulisan Arab kita cross check dengan Masehi jatuhnya 1800 Jatuhnya jatuhnya. bisa. 1300 berarti kan baru 1900 gitu. 15-16. 1516 berarti Pajajaran 1400, Cirebon 1450, 1500 kerajaan mana tuh? Sultan. Kesultanan. Kesultanan Cirebon itu Cirebon Cigempur sama POC. masih masih itu ya, Iya, mulai 1450 1500. sampai 1500 sekian. Iya, itu kan 5.000 pasukan itu diungsikan tuh delegasinya. Itu ada di Oh, catatan ini Jonathan. 1500 sekian ya. Jonathan Reed catatannya. 1.500. Gitu, itu 1500 gelombang lagi ya. belum gelombang ke-1-nya. Ini kubur Dulunya dia kubur. sama balik angkat. Ternyata ada ini di polisi. Seminggu dikeretakan. Ini abah beliau pesan kan karena di sini kan
sejarahnya kan karena udah banyak campur tangan orang yang ngomongnya ini A, ngomong B, jadi ada yang beda-beda nih gitu. Jadi beliau pengennya diluruskan. Nanti kalau misalnya dicatat, atau kayak dikasih tulisan jadi kayak biar orang bisa tahu sejarah, bisa apa sowan ya ziarah, wisata ziarah, ini tahunnya tahun segini. Gitu. Lalu dicatat aja Pak itu sebagai Catat udah disahkan. kalau memang keinginan beliau begitu ya. Menurut si Presiden kan gitu. Ya. Amanat ya. Nggak salah kaprah orang. Iya. Himang, kata limang Pak. Jadi pada saat orang menyebut Raden Purbaya, menyebut Kiai apa tadi, itu memang nama lain mereka, nama lain beliau. Penjelasannya seperti itu nanti. Atau Ya, kan gitu. atau bisa aja pinjem gitu. Ya, karena orang dulu kan gitu ya, banyak namanya kan. Banyak gelarnya. Jadi pada saat ada orang yang menyebutkan Ilah Hadrati, Mbah ini Ilah Hadrati, Mbah ini, itu nggak salah. Oh ada ya kan gitu. Jadi alias ini, alias ini. Kalau misalkan di sini nih dipasang ada bahasa makom, siapapun itu tokoh yang diinikan, orang bisa akan nerima, kecuali makam. Ya, Karena beliau tokoh penting, jadi waktu aja dulu jadi sempat apa ya namanya bagaimana, jadi kayak perdebatan nih waktu bahkan beliau saat mau meninggal tuh kan mau dimakamkan di mana nih kayak gitu. Tapi karena kan pilihannya salah satunya di sini pilihannya ya. Apa di sini apa di Cirebon gitu. Kalau menurut ceritanya kan memang seperti itu. Jadi Cirebon Banten itu sebelum datang ke Banten kan sesepuhnya kan ini kan lintasan. Iya, Lintasan. Jadi mampir di Jasinya, katanya tempat musyawarah, tempat apa. Nah, ini di sini gitu. Jadi kita ada selesai. Ya. Jadi kesimpulannya beliau ingin diluruskan, sebutkan aja langsung di sini ya. Udah tadi ada yang nyatet enggak? Tahun berapa? 1500-an. Iya, 1500-an. 1516. Iya. Ikatan batin gitu loh. Dan tiba-tiba pokoknya dia waktu apa namanya pas waktu perjalanan tuh sudah kayak gimana gitu, cuman waktu aja pas megang di sana tuh langsung rasanya kayak apa ketemu sama kakek aja gitu, kayak langsung meresap ke hati, langsung nangis. Kenapa nangis nih kayak gitu. Waktu abahnya tuh si abahnya tahu ya abahnya Pas nangis. Soalnya Baik, terima kasih sama Abah di atas ini. baru kali ini saya ajak kemana-mana, baru itu di makam manapun saya bawa nangis. Kami juga nggak tahu. Dia bersambut dia. Jadi mungkin ya saya bilang tadi ketemu kakek sama kakeknya. Kan kalau ikatan batin mah susah ya. Rasa kangen ya. Iya, rasa kangen.
Ibu Rete Bintang, Ibu Pajajaran tuh saya Ibrahim tuh. Patilasan. Jadi iya hukumnya nih. Oh, apa lagi? Intinya tadi mencoba ini sih, mencoba mengklarifikasi data dulu. Biar sinyal yang dikirimkan tidak miskom. Tapi aja nggak tahu nama. Ini abar bapak sama si Kadang suka itu kali. Sekarang kalau bapak tuh Di dongeng. Namanya suka disebutin di dongeng. Nama ibunya. Iya, nama aslinya. Iya, nama aslinya. Jadi dulunya beliau ini merupakan anak apa ya bilang kesayangan karena cantik, karena pintar, terus saudaranya iri segala macam. Dia seperti yang di dongeng itu. Terus kenal dia ini apa namanya sempat banyak pertikaian di dalam keluarga kerajaan. Terus beliau kayak sempat diasingkan gitu. Bukan Ibu Nawangula. Bukan. Iya. statusnya. Tidak. Wafat. Makam atau makom? Makom. Dia masih punya emang masih darah Pajajaran. Betul. Terus Mas, ada coba. kaitannya sama yang gitu, yang di laut sih. Bener tuh. Nah, keturunannya masih keturunannya. Iya. Betul kan? Mm-mm. Nyambung dengan saya. Tapi namanya orang pada belum tahu nama aslinya. Pasti anaknya dari yang pramu. Istri. Apa nih? Istri Pajajaran, ini Pajajaran. Oh. Diangkat jadi istri. Dulu pendamping. Setia, sakti, cantik, jujur. Dinikahi jadi yang angkat derajatnya Ibu Rete Bintang. Yang itu aja nggak tahu tuh siapa sebenarnya. Itu Ini. bukan Pajajaran, Pajajaran. Bisa dikata Siliwangi itu juga. Dari sini beliau gelarnya Prabu Pajajaran, kita yang di sini aja gelarnya. Prabu Pajajaran. Oh gitu juga. Ya. Ini sedang dulu mah kelihatan ini waktu wafatnya nih. Yang muda ini, iya rusak, bah. Dulu kelihatan ya yang ininya wafatnya, ini wafat tahun berapa masih. Cuman udah rusak ininya, kerta-kertanya ada nih, wafat. Yang ini. Terus ini apa gini? Tapi bahasa Nah, kerta. apa benar suaminya gitu Kak? Oh iya, kita punya aja. Ini udah lama Pak? Lama, satu jangan dengan sono sama. Yang saya sokin. Oh. Itu kedatonya ini kerajaannya di sini. Itu Oh. kan kedalaman saya bilang. Iya. Ke dalam ini kerajaannya di sini, perkumpulannya. Sono kan datonnya, nyepinya gitu. Iya. Itu Polsek Dama dahulu Kademangan Demak. Berarti Jasinga ini emang perkumpulan ya Pak? Perkumpulan. Masalah. Nah dari sini baru yang lain tugas sana di sana, lama gitu. Iya. Ini apa nih? Ini tahun. 12 tahun ini. 12 tahun rusak ini kelamaan. Pak, 8, 6 6 ini satu ininya. 1, 2, 6, 4. Ini 1.200. bukan vandalisme ya nih Kang? Vandalisme itu. Baru. Vandalisme ya? Soalnya ke dalam menyepuk, bukan timbul. Vandalisme. Ini kayak ya, kalau macam-macam gini kan kita takutnya bikin zaman sekarang orang iseng gitu loh ya. Yang ini asli kan bisa berubah. Yang timbul gini. Timbul. Ini kita bertanya-tanya itu. Kadang-kadang orang kan iseng sama masalah berubah. Set. Karena kan nggak timbul. Legok. Ini pertanyaan. Iya. Sama. Yang Cirebon juga. Sama. Sama juga. Itu basis ini perkumpulan masa lalu rapat kata kita meeting lah. berkumpulan. Sumbernya Cirebon biar. Kalau dari Jasinga mah. Ya akhirnya kecorok lah macam Garisul dari Banten, Udin.
Kan itu kan di bawah setahu saya Pangeran Surabaya yang inisialnya gede itu kan Pesan Prakasa dulu membebaskan Banten. Yang inisialnya gede di Jatake itu, pohon Jatake itu, Naria itu. Itu Pangeran Surabaya waktu dibebaskan. Pangeran Surabaya. Ya, yang di bawah itu Bang. Yang tadi Yang inisialnya besar itu. Itu Pangeran Surabaya. Waktu perang di sini bareng-bareng sama-sama di Banten, membebaskan Banten dulu. Yang itu Pesan perangnya sama Raja Banten gitu. Katanya Cirebon ujung-ujungnya pusat mah. Waktu itu kan membebaskan Banten pernah kalah Sanudin. Perang, malah bunuh dulu. Itu tahunnya sama. Rapat lagi. Tahunnya nggak jauh beda sama yang sebelumnya. Tahun berapa? Ini, Yang mana? yang ini. Iya. Kan zaman-zamannya. Ya kita tanya aja, kita akurin. Makam atau makom juga Kak? Hah? Ini makam atau makom? Karena kan anggaplah ini yang baru, saya yang tua, coba kita akurin gitu. Iya, disamain datanya. Iya, samain. Yang ini makam. Oh, makam. Ini makam ya, Bu. Ada jasadnya berarti. Ada. Oke, ada jasadnya. Apa? Gimana? Gimana katanya? Apanya? Memang aktif. Tahu saya suka ada. Tahu saya, tapi bukan rumahnya. Bukan meninggal di sini maksud saya. Rumahnya? Bukan mati di sini, bukan. Memang sering aktif ke sini. Ini nggak sering aktif. Suka datang. Gitu. Datang ke sini. Kita ke sini, oh ada di kayak makam gitu. Tapi bukan hasil makamnya. Bisa aktif di sini. Pas kita ke sini, oh iya ada bayar. Emang kerahaya, pasti ke makam kan gitu. Ternyata beliau udah nih keluar lagi. Tetap makom ya, bukan makam. Pas neng deteksi komunikasi, pas dia ada pasti gitu. Seperti itu. Ini masih aktif. Kasih di sini maksudnya. Nah, karena ya masih alam belum ini. Tahu lama-lama kalau resen gitu tinggal. Sampai Insya Allah. Beliau ini namanya banyak ya. Banyak. Kan kadang gini, di sini gelarnya kan. Yang di sini apa namanya? Pramuka Jajaran gelarnya namanya. Yang di sini. Makanya yang gini susah kadang-kadang. Di sana namanya Anu, tugas lagi di Cirebon namanya Anu gitu. Beliau juga kan gitu Neng. Tapi orangnya sama. Sama. Dia satu orang 166. Oh iya. Untuk tahunnya itu gimana Kajang? Kayak kamu lihat? Nggak, ini palsu ini, hati-hati. Iya, makanya itu. Jangan. Bukan ya berarti? Bukan. Bikin orang iseng Bukan. zaman masih belum dirawat. Oke. Karena ini nggak timbul. Iya beda emang Beda, beda. hati-hati. Ukirannya beda ya? Kalau begini, walaupun nomor 14-15. Yang asli 14-15. ada dulu ada Neng. Nggak salah itu Neng. Kalau nggak salah namanya segitu, nggak salah namanya. Ini kayaknya sini hilang. Nggak tahunnya. Kalau nggak salah ini kan habis ini. Habis. Kenapa ini? Kehujanan juga nah, cepritan. Iya, hujan bisa ngeinin kok, ngekikisin. Sakarta. Sekitar segitu, 15. Itu siapanya yang di sampingnya sih? Ini sebenarnya. Oh iya, apa benar istrinya? Kalau aku lihat sih apa ya, emang beliau ini deket sih sama Ibaran, kayak emang makanya tadi juga ini saking deket ini apakah emang benar istri? Pak suami istri yang atau tadi istri. karena kayak emang deket. Kalau dikatakan kalau bahasa kerajaan Mesir
Iya. Berapa? Tapi kalau dibilang istri, keluarga istri saya enggak. Kalau jam ketemu nikah, Iya. gitu. Gak perlu surat menyurat, penting sah agama gitu. Kalau jam dulu kan seperti itu. Banyak selir. Nah, selir seperti gitu. Ini nih. Mau apa? Sakti Magrani beliau, chattingnya lu tinggi luar biasa. Chattingan beliau, setahu saya nih. Nah ini dia akan di sini sendiri gitu, beliau. Bilang ibu tuh bintang, gitu. Di bawah dajak suaminya. Ya, ya sekarang lah. Walaupun isinya tukang di kebun, kalau suaminya tamat, gue camat akhirnya. Gitu, bilang dia SD, kayak gitu aja kayaknya. Kalau panggilannya ya, yang namanya Prabu. Ya bener. Ntar kita mau ke sana. Belum ada kopi pahit sih jadi oleh. Kopi susu boleh? Prabu Sukmajaya. Prabu Sukmajaya. Dari sejarahnya sendiri ini kan memang ini jauh dari tahun 1800-an ini udah lebih kan. Jadi ibaratkan dulunya ini pernah dijadikan kayak secara turun temurun gitu kan. Jadi kayak misalnya tempat pemakaman tokoh-tokoh gitu kan. Terus selanjutnya lagi kayak misalnya ada para jawara segala macam, itu ada juga yang mereka kayak berpesan gitu kan, misalnya kan kayak ke keluarganya kan, nanti selalu aku makamin di Gunung Kelantung ya. Jadi kayak jadi ibaratnya ada juga yang kayak gitu. Jadi makanya jelas ada beberapa tokoh-tokohnya itu bukan orang sembarangan gitu. Walaupun misalnya mereka orang biasa, itu lebih kayak mungkin mereka punya kebatinannya yang tinggi gitu, kayak jawara ataupun prajurit atau apa gitu loh. Bukan masyarakat biasa, bukan. Kan memang apa namanya? Iya. Dasar keilmuannya. Ya. Ceritanya gitu tuh. Satu bukit ini, Mas. Iya. Berarti ini tuh cuma sebagiannya aja. Sebagian lainnya gimana, Mas? Belum ditemuin atau? Yang mungkin ada yang kekubur atau gimana nggak tahu. Oh, kekubur gitu kali ya, tenggelam kali ya, Mas ya. Oke. Ini aja nih ada indikasi masih. Apa, Mas? Yang ini aja kemungkinan masih ada makam di sini. Yang di bawah-bawah ini ya? Kemungkinan juga kita tuh nginjeknya tuh makam ya, Mas ya? Cuma satu-satu berjumpa lagi dengan kita dengan tersambung. Nah, saat ini aku udah bersama dengan narasumber kita yang mengetahui sejarahnya lah ya. Sejujurnya bukan mengetahui sepenuhnya, tapi memang ya sekilas pernah mendengar bahwa Gunung Kelantung itu tempatnya para awliya Allah, tempatnya para leluhur biasanya. Terbukti dengan adanya situs ya, situs yang kita lihat bersama bahwa di situs itu begitu tua ya, dengan tulisan-tulisan angka yang sudah ratusan tahun. Ya semoga ini menjadi sebuah keberkahan bagi orang-orang Jasinga ya, ketika ini memang kita jaga, kita rawat, kita lestarikan. Nah, Bapak Ajeng pengen tahu nih Bapak mengenai sejarah Gunung Kelantung ini yang Bapak akan tahu nih gimana? Kalau kita secara umum sih ya, memang sejarah Gunung Kelantung itu banyak versi. Iya, banyak versi yang kebenarannya ya mungkin sesuai dengan keyakinannya masing-masing tentunya ya. Kalau yang saya tahu sih bahwa Gunung Kelantung itu ada bahasa Kula Nunangtung, atau ada yang mengatakan juga Gunung Pancasila, ada yang apalah namanya ya. Gitu. Tetapi saya meyakini bahwa Gunung Kelantung itu sungguh sangat luar biasa. Saya meyakini bahwa di Gunung Kelantung itu di situ tempatnya para leluhur yang sangat luar biasa, para pemimpin baik di kalangan pemerintahan atau pada saat itu sebuah kerajaan, juga para ulama-ulama besar. Disitulah pertemuan tepatnya para pemimpin-pemimpin entah se-Jawa Barat atau mungkin se-Nusantara, tetapi yang pasti di situ tempat para orang-orang yang sangat luar biasa. Itu kita lebih apa namanya ya,
lebih bicara secara umum, karena secara spesifik bahwa banyak versi khawatir kita tidak sesuai dengan apa yang disampaikan orang-orang kan. Gunung Kulantong sendiri ini siapa sih akan yang pertama kali menemukan? Kalau yang pertama menemukan tentunya orang Jasinga ya. Orang Jasinga. Karena memang ini kan berarti keberadaan ini kan sudah sangat lama kan, sudah sangat tua. Tentunya mungkin orang-orang para sesepuh, para leluhur Jasinga juga yang lebih tahu tentang itu kalau asal muasal ya. Tapi bahwa memang kondisi Gunung Kulantong itu pada saat itu memang kondisinya masih belantara ya, masih belantara, masih banyak alang-alang dan lain-lain, dan ya pada saat itu mungkin ada saja beberapa orang yang tergerak hatinya untuk menunjukkan kepedulian apakah dengan bersih-bersih atau lain-lain. Tapi persisnya siapa yang membuka ya tidak bisa dikatakan secara resmi ya. Mungkin bisa jadi secara kebetulan, tapi memang keberadaan itu sudah sangat lama. Berarti waktu awal mula makam-makam di Gunung Kulantong itu ceritanya itu tidak sengaja atau memang sengaja digali? Memang sudah ada sebenarnya, sudah ada ya. Cuma pada saat itu memang tertutup lah ya, tertutup alang apa ya namanya masih belantara lah. Tapi memang situs itu sudah ada, ada beberapa juga ada susulan-susulan yang muncul sambil berjalan seiringnya berjalannya waktu gitu kan. Kan Gunung Kulantong sendiri ini itu kan makamnya ada ratusan bahkan ribuan ya kan ya. Nah, yang makam yang ibaratkan mungkin paling banyak sering dikunjungi sama Pujaro itu atau mungkin yang paling terkenal lah itu siapa yang? Hanya dua yang dikatakanlah di trap bawah ya. Di trap bawah itu kalau orang secara umum di sini mengatakan itu Hindu Surabaya, ada juga yang bilang Raden Purbaya atau apalah ya, tetapi makam itulah yang paling banyak dikunjungi di trap yang bawah itu. Kalau di atas itu orang mengatakan bahwa di situ ada Ibu Ratu Bintang. Ibu Ratu Bintang di situ keberadaannya ya dua titik itulah yang banyak orang mengunjungi. Secara pribadi saya sangat bangga dengan Jasinga, Terbukti bahwa situs yang ada di Gunung Kulantong khususnya umum dari Kecamatan Jasinga itu usianya sudah sangat tua sekali. Artinya bahwa di Jasinga itu peradaban ratusan atau ribuan tahun ke belakang itu Jasinga sudah sangat luar biasa. Sehingga kami berharap kepada masyarakat Jasinga bagaimana kita bersama-sama menjaga, merawat, melestarikan kekayaan yang ada di Jasinga ini, yaitu berbentuk situs ini bisa kita jaga sehingga ini bisa bisa dikenal nanti oleh anak cucu kita ke belakang, dan juga ini ketika terbuka ini ramai juga akan ada dampak ekonomi ya untuk masyarakat Jasinga, bisa terbuka dalam segala halnya. Yang pasti ini bagaimana kita jaga aja sehingga kita lestarikan, kita rawat. Oke deh Bapak, mungkin sekian, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya sama kita. Oke, mungkin itu aja sekian wawancara dengan akangnya. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk episode kali ini di Gunung Kulantong. Nah, buat kalian yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Nah, kalau kalian punya kritik atau saran, kalian bisa langsung aja ya tulis di kolom komentar.